Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 22, halaman 139 dan 142. Oke, bismillah. Langsung saja. Manusia adalah hewan yang berbicara. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam diri manusia terdapat dua kecenderungan. Pertama, memberikan hidangan pada sifat kehewanannya di dunia yang material ini, yaitu nafsu dan harapan-harapan. Kedua, memberikan hidangan pada sifat kemanusiaan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan kemampuan melihat Tuhan. Kecenderungan yang kedua inilah yang dimaksud dengan inti yang hakiki. Sifat kehewanan dalam diri manusia pergi dari Tuhan, sementara sifat kemanusiaan dalam diri manusia menjauh dari Tuhan. Baik, pada bagian ini fokusnya tentang dualisme dalam diri manusia, yakni baik dan buruk, dunia ketuhanan dan dunia kehewanan dalam diri manusia. Bahwasanya memang dalam tubuh kita terdapat dua dimensi itu. Kadang-kadang kita berbuat ketuhanan, kadang-kadang kita berbuat kehewanan. Itu memang sudah sunnatullah. Hanya saja Tuhan memberikan kita akal dalam tubuh kita untuk berpikir dan memberikan hati untuk merasakan. Ternyata memang kita diberi kehendak untuk memilih apakah kita ingin memperkuat sisi hewan kita ataukah kita ingin memperkuat sisi ketuhanan kita. Memberikan hidangan pada sifat kehewanannya, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia seperti makanan, jabatan, wanita, dan sebagainya yang sumbernya itu dari dunia ini, itu berarti kita telah menyuguhkan hidangan kepada dimensi hewan dalam tubuh kita. Karena dimensi itu yang sering kita beri hidangan atau sering kita beri makan, maka aspek itulah yang kuat dalam diri kita. Perilaku kita menjadi mirip dengan perilakunya hewan, bermalas-malasan, banyak makan, banyak kumpul dengan perempuan, dan sebagainya. Kedua, memberikan hidangan pada sifat kemanusiaan. Nah, apa hidangan bagi dimensi ketuhanan dalam diri kita? Hidangannya adalah ini, segala hal yang berkaitan tentang langit, yang turunnya itu dari langit, seperti ilmu, kebijaksanaan, dan kemampuan melihat Tuhan. Artinya, semakin banyak kita belajar atau menggali atau menuntut ilmu, semakin kita banyak melihat atau belajar tentang kebijaksanaan, dan semakin sering kita untuk ingat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah hidangan bagi aspek ketuhanan dalam diri kita. Sehingga perilaku yang muncul nanti bukan perilaku hewan, melainkan perilaku malaikat atau perilaku ketuhanan. Sifat kehewanan dalam diri manusia pergi dari Tuhan. Kalau kita ingin menyadari semakin kuat sifat hewan dalam diri kita, biasanya kita enggan untuk membahas agama. Biasanya mungkin kita kumpul dengan teman-teman yang ahli agama, sedangkan diri kita hewannya yang kuat, maka biasanya nanti akan menjadi crash secara psikologis. Kita enggan untuk bergabung dalam circle-nya mereka. Kenapa? Karena sifat kehewanan itu menjauh dari Tuhan. Sementara sifat kemanusiaan dalam diri manusia menjauh dari dunia. Nah, kebalikannya, ketika kita sering memberikan hidangan pada aspek ketuhanan dalam diri kita, maka nanti hasilnya adalah perilaku zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah perilaku di mana kita enggan sudah untuk mengejar dunia atau enggan terikat dengan dunia. Dunia tetap kita rangkul, tetap kita ada di sana, cuma kita tidak mau terikat. Kita tidak bisa untuk 100% menghindar dari dunia karena tubuh ini masih ada di dalam dunia. Tapi yang kita hindari adalah terikat olehnya. Harus gini, harus gitu, harus punya ini, harus punya itu. Nah, menghilangkan kata harus itulah yang lama-kelamaan akan hilang dari diri kita ketika kita sudah sering
memberikan hidangan pada aspek ketuhanan dalam diri kita. Sehingga murni apapun yang terjadi adalah kita pasrahkan pada Allah Ta'ala. Apakah saya sudah waktunya punya ini ya Rob? Apakah saya belum waktunya punya ini ya Rob? Dan seterusnya. Jadi ketika kita diberikan banyak harta, kita tidak tinggi hatinya. Ketika kita diamanahkan tidak banyak harta, hati kita juga tidak rendah. Jadi tetap hati kita bertapa atau ingat pada Allah Ta'ala dan kekasihnya. Manusia itu jika ia berbuat baik, maka kebaikannya bisa melebihi malaikat. Dan jika ia berbuat buruk, maka keburukannya bisa melebihi hewan. Ada dunia hewan dan dunia ketuhanan dalam tubuh kita. Segala hal yang berasal dari dunia adalah hidangan untuk hewan kita. Dan segala hal yang berasal dari kebijaksanaan langit adalah hidangan untuk ketuhanan kita. Mana yang lebih sering kita beri makan, maka itulah yang mengendalikan gerak tubuh kita saat ini. Ya mungkin kita harus ingat bahwa dunia ini merupakan penjara bagi Nabi Adam. Jadi nenek moyang kita, Nabi Adam itu hukumannya adalah tinggal di dunia. Bukan di neraka, bukan di surga, tapi tinggal di dunia. Kenapa kok dunia ini merupakan hukuman bagi Nabi Adam? Karena dunia ini menyiksa akal dan hatinya manusia. Terlihat enak tapi sebenarnya tidak enak, terlihat tidak enak tapi rasanya itu enak. Jadi itulah kemudian yang menyiksa akal dan hatinya manusia, sehingga Nabi Adam hukumannya adalah tinggal di dunia ini. Maka barang siapa yang sudah bisa melepaskan ikatan-ikatan dunia, maka dia nanti pada akhirnya bisa pulang kampung, yakni pulang ke surga, tempat kita awal mula diciptakan. Kamu adalah esensi, sementara dua dunia itu adalah aksiden atau tampilan luar bagimu. Dan esensi yang kamu cari dari aksiden sama sekali tak berharga. Tangisilah orang yang mencari ilmu dalam hati, dan tertawalah pada orang yang mencari akal dalam jiwa. Nah, ternyata memang kita ini manusia adalah esensi. Esensi itu merupakan pusat atau hakikat daripada aksiden. Aksiden itu kulitnya. Maka dunia, dua dunia ini, baik dunia hewan atau dunia materi ini ya, kemudian dan dunia akhirat, itu pusatnya atau hakikatnya adalah manusia. Untuk ciptaannya Allah yang disebut dengan manusia. Ini alam dunia ketuhanan dan dunia hewan itu pusatnya adalah kita manusia. Kalau misalkan buah, esensinya itu adalah rasanya. Jadi rasa itu ada manis, ada asam, ada pahit gitu. Kalau buah, walaupun buahnya berbeda, walaupun bentuknya atau aksidennya berbeda, tapi hakikat esensinya rasanya sama. Asam misalkan, apel dan jeruk sama-sama asam meskipun secara tampilan luar berbeda tapi isinya sama. Itulah yang disebut dengan esensi. Esensi yang kamu cari dari aksiden sama sekali tak berharga. Artinya kalau kita sebagai hakikat dari dua alam ini, kemudian kita berusaha untuk mencari sesuatu inti dari dunia, maka itu tak berharga. Karena apa? Karena diri kita lah intinya. Lalu buat apa kita mencari inti lain? Nah, biasanya yang terjadi sekarang adalah manusia itu menggebu-gebu, energinya itu habis untuk mencari sesuatu yang ia dambakan di dua dimensi ini. Nah, padahal intinya itu adalah diri kita sendiri. Harusnya bagaimana? Harusnya esensi ini, fokusnya itu adalah bukan mencari dari dua dimensi ini, tapi mencari di mana letak esensinya Sang Pencipta. Lalu bagaimana caranya? Maka caranya adalah dengan melayani Sang Pencipta. Jadi kita untuk bisa menemukan esensi dari Sang Pencipta itu, maka caranya adalah kita melaksanakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan manusia
dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk melayani aku, kata Allah. Sehingga dengan kita melayani dia, fokusnya adalah dengan melayani dia, lama-kelamaan kita akan diperkenankan untuk mengetahui tentang dirinya. Bagaimana cara melayani dia? Caranya adalah dengan cara melayani sesama atau melayani makhluknya. Jadi lebih tepatnya untuk menanggapi dua dunia ini adalah kita bukan masuk untuk mencari sesuatu di dalamnya, tapi kita sebagai esensi ini adalah ada untuk melayani dua dunia ini. Sehingga perlombaan kita sebenarnya adalah perlombaan untuk melayani satu sama lain. Barang siapa yang proses pelayanan yang terbaik, dialah yang menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisilah orang yang mencari ilmu dalam hati, artinya dia benar-benar mengetahui bahwa sejatinya sumber ilmu adalah hatinya sendiri. Tertawalah pada orang yang mencari akal dalam jiwa, sampai kapanpun jiwa bukan tempatnya akal. Jika terpaksa ia menemukannya, maka hasilnya adalah ilmu yang pura-pura dan akan terlihat bodoh di hadapan penduduk langit. Maulana Rumi mengarahkan kepada kita untuk menangisi orang yang mencari ilmu dalam hati. Berarti orang yang sanggup mencari ilmu dalam hati, pertama dia tahu bahwa hati inilah tempat yang sejati sumber dari ilmu itu bersemayam. Ketika manusia mencari ilmu dalam hatinya, maka ilmu yang ditemukan dalam hati itu adalah ilmu yang sejati. Kalau manusia masih mencari ilmu di luar hati, maka manusia itu belum mencari ilmu pada sumbernya. Misalkan lewat buku atau lewat informasi apa, atau lewat dari pengajian atau dari kitab-kitab. Sebenarnya buku dan informasi lain itu sumbernya ya dari hati. Kalau kita membayangkan para ulama-ulama kita yang mengarang kitab itu sebenarnya adalah isinya itu bersumber dari hatinya beliau, sehingga beliau mengkaji atau merasakan ilmu yang keluar dari dalam hatinya kemudian ditulis dalam kitab. Itulah yang kita pelajari. Maka jika ada manusia atau orang yang langsung mencari dalam hatinya sendiri, maka orang itu benar-benar sudah mengetahui bahwa sumber ilmu itu ada dalam hatinya. Sehingga ilmu yang keluar dari hati itulah artinya ilmu yang langsung dari Allah dan kekasihnya. Kebalikannya, bagi orang yang mencari akal dalam jiwa, nah berarti orang ini sudah bisa masuk dalam jiwa. Kemudian ketika dia masuk dalam jiwa, yang ia cari bukan hikmah tapi akal. Padahal akal itu tidak bisa dia masuk dalam jiwa. Jiwa itu tempatnya perasaan dan tempatnya hikmah. Akal itu tempatnya di aksiden tadi, di kulit yang luar. Ketika dia masuk ke jiwa kemudian mencari akal, berarti dia berusaha untuk mengakali jiwanya sendiri. Itulah kenapa kita patut mentertawakan dia. Sehingga ilmu yang biasanya muncul dari peristiwa ini itu bukan ilmu yang sebenarnya, alias karangannya dia sendiri. Dan jika ilmu itu kemudian dia sebar kemana-mana, maka dia akan terlihat bodoh di hadapan penduduk langit. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya, semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.